Halo, selamat pagi Pak Hamid. Pagi, apa kabar Kosi? Alhamdulillah baik di sini Pak Hamid. Di sini saya ada bersama Syakila dan juga Yesi Safitri Pak di sini. Selamat pagi Pak Hamid. Pagi, apa kabar Mbak? Sehat Selamat di selalu, Alhamdulillah Pak. Semarang. baik. Bapak apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah. di Iya, suasana yang sangat menyenangkan. iya. Oke, Pak Hamid, hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah, dari pengamatan dan pendampingan yang selama ini Bapak lakukan, apakah Indonesia sudah benar-benar menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas pembangunan? Atau masih ada kesenjangan besar begitu ya antara kebijakan dan juga realitas yang ada di lapangan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari Anak Nasional 23 Juli 2026 bukan hanya sekedar perayaan untuk anak. Ini adalah saat bagi orang dewasa perlu melakukan refleksi, terutama seperti apa yang ditanyakan tadi ya, Iya. bahwa apakah anak-anak itu sudah menjadi pertimbangan utama. Ini yang perlu kita perhatikan. Dari segi kebijakannya, terutama dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014, itu ada di pasal 24, di mana menyatakan bahwa negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasannya. Ini terutama dipraktikkan ya, idealnya ya, Iya. harusnya pada saat setiap proses sebuah kebijakan atau program itu mau dirancang, yang perlu didengar paling utama itu adalah anak, karena mereka yang nanti akan merasakannya. Nah, peraturan ini atau pasal ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dioperasionalkan melalui Permen PPA nomor 3 tahun 2025 tentang partisipasi anak melalui forum anak. Nah, di daerah yang memiliki status sebagai kota layak anak sesuai dengan kategori, forum-forum anak itu sudah mulai dilibatkan dalam Oke. proses musrembang. Mm-mm. Nah, di sana mereka didengar. Tapi pertanyaannya, saat belakangan ini dengan berbagai persoalan seperti makanan bergizi gratis, apakah anak sudah ditanyakan belum? Anak-anak hari ini atau besok mau menu apa saja? Nah, apakah anak-anak sudah dilibatkan belum? Kalau belum, itu berarti para penyelenggara MBK perlu dilatih kompetensi anak supaya mereka tahu tentang bahwa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Yang tahu tentang kepentingan terbaik bagi anak itu hanya anak itu sendiri. Nah, dari aspek kebijakan sudah ada, tapi bagaimana dengan pelaksanaan di lapangan? Begitu. Ya, baik. Menurut Bapak dari berbagai isu seperti kekerasan terhadap anak, perkawinan anak, eksploitasi digital maupun kesehatan mental, persoalan mana yang saat ini paling mendesak untuk diatasi, Pak, dan mengapa? Baik, yang paling utama itu terkait dengan kesehatan mental. Oke. Karena kesehatan mental itu selalu diawali dengan persoalan yang ada di rumah, terutama terkait dengan keharmonisan antara ayah dan bunda, lalu bagaimana perlakuan mereka terhadap anak-anak. Anak itu kita hanya berkata saja kepada mereka, itu mereka sudah merasa terdiskriminasi. Itu awal sebetulnya dari persoalan mental dari anak-anak kita. Karena sejak dari awal mereka sudah direndahkan, akhirnya mereka akan mengalami diri mereka mengalami perendahan martabat. Cara untuk meninggikan martabat mereka
bagi mereka yang tidak mendapatkan cahaya atau hidayah dari Allah, mereka akan merendahkan orang lain. Itu akhirnya akan terus kalau tidak terselesaikan dengan baik. Untuk itu negara melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan mengembangkan pusat pembelajaran keluarga. Berharap ini Puspaga benar-benar menjadi prioritas dari setiap bupati, wali kota untuk memastikan anak-anak itu terhindar dari permasalahan kesehatan mental mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan digital. Kita bersyukur Presiden Prabowo telah menerbitkan PP nomor 17 tahun 2025 yang mulai efektif itu sejak tanggal 28 Maret tahun 2026 yang kemudian diikuti oleh Kementerian Komunikasi dan Digital itu menerbitkan Permenkomdigi nomor 9 tahun 2026. Berharap kebijakan terkait dengan keamanan digital ini benar-benar diperhatikan. Untuk itu hampir semua pengembang aplikasi itu mereka sudah melakukan kerjasama. Tinggal pertanyaannya, kalau dari segi kebijakan pemerintah dan para aplikator mereka sudah memperhatikan peraturan ini, bagaimana dengan ayah dan ibu di rumah untuk memastikan akses digital kepada anak-anak ini benar-benar bijak, terutama terkait dengan screen time, lalu terkait dengan hal-hal apa yang perlu diakses oleh anak-anak dan hal-hal apa yang perlu dihindari. Itu dari segi. Lalu terkait dengan kekerasan itu sangat terkait dengan isu yang pertama tadi ya. Demikian. Pak Hamid, ini kan banyak kasus yang terjadi itu justru di lingkungan terdekat anak tersebut ya. Nah, kalau Bapak melihat tantangan membangun kesadaran keluarga dan masyarakat ini bagaimana Pak? Agar mereka, keluarga dan masyarakat itu lebih peka terhadap anak-anak ataupun terhadap hak-hak anak dan berani anak itu melaporkan kejadian yang mungkin ini bisa disebut pelanggaran hukum begitu Pak? Baik, ini pertanyaan yang menarik dan kami sudah mulai terus mendorong, terutama kalau setiap orang per orang dan lembaga itu memperhatikan pasal 72 ayat 3 dari huruf A sampai huruf H Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Di sana pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu periode awal-awal Ibu Yohana Yambise, lalu kemudian dilanjutkan dan terakhir ini oleh Menteri Fauzia, itu mereka mendorong perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang kemudian didorong menjadi ruang bersama Indonesia. Nah, ini sebetulnya konsep yang sangat penting, tetapi yang perlu kita dorong ini adalah kesadaran dari setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak. Pertama, mereka harus memiliki pengetahuan tentang anak itu sendiri, lalu kemudian mereka punya keterampilan bagaimana berkomunikasi dengan anak-anak, tapi yang tidak kalah penting adalah sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap komunitas itu perlu dibangun sistem. Sistem yang paling pertama itu, sistem itu kan berarti ada sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan ciri-ciri anak-anak yang mengalami kekerasan atau tanda-tanda anak mengalami kekerasan. Kemudian sosialisasi terkait dengan hal-hal yang perlu mereka hindari dan yang perlu mereka lakukan. Sehingga ada kesadaran pada anak untuk keberanian mau menjawab atau mau melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada orang dewasa yang di sekitar anak
itu diperkenalkan oleh orang dewasa bahwa orang itu adalah orang yang mereka harus percayai, terutama terkait kalau ada sesuatu yang mereka alami, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, apalagi seksual, dan termasuk penelantaran, si anak-anak itu berani melaporkan kepada orang itu. Dengan catatan ya, orang itu benar-benar sangat dipercaya oleh masyarakat, dan orang itu juga sudah terlatih. Nah, itu biasanya banyak orang di sekitar kita yang punya kepedulian, tapi kepedulian juga harus kita beri catatan ya. Banyak orang yang peduli pada anak, tetapi di balik itu mereka memiliki perilaku menyimpang. Gitu kan. Jadi pemilihan orang dewasa yang aman. Lalu yang ketiga, ada mekanisme pelaporan. Jadi mereka berani melapor. Hari ini setiap daerah itu ada namanya UPTD PPA. UPTD PPA itu punya nomor-nomor hotline. Tinggal bagaimana di daerah kita ya. Tapi kalau di pusat itu ada hotline SAPA 129. Atau melalui WhatsApp. Ini kalau boleh dicatat dan disebarkan nomor ini agar ada kesadaran baru dari setiap orang. Memastikan handphonenya itu punya nomor ini, yaitu 08111129 itu. Atau kalau mereka yang terbiasa langsung berkomunikasi melalui website, itu tinggal Sapa 129 itu langsung keakses di Google kita. Kita langsung bisa lapor. Lalu yang paling penting itu adalah orang yang menerima laporan itu harus memiliki pemahaman yang baru, bahwa setiap yang dilaporkan oleh anak itu diterima, lalu jangan diinterogasi, kemudian dicatat, lalu kemudian kalau ada perlu hal yang dipotret, tapi memotretnya harus secara etis, sehingga jangan sampai identitas anak bocor. Lalu kemudian yang menerima laporan ini, dia langsung menghubungkan ke layanan UPTD PPA. Nantinya UPTD PPA lah yang akan menangani agar yang melaporkan juga tidak terbebani. Itu sistem ini perlu kita bangun ya, sama-sama, terutama di masyarakat. Baik, Pak Hamid, terima kasih sudah bersama kami di Radio Idola Semarang. Terima kasih, sukses untuk Radio Idola Semarang. Iya, terima kasih. Sampai jumpa. Demikian Mitra Idola perbincangan kami bersama Dr. Hamid Patilima, aktivis anak dan tim ahli pengembangan kota layak anak.